Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Hapilianda dengan NPM 2211000009. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Anissa Rosdiana, SPRMM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi 7 pilar komunikasi bisnis. Langsung saja ke pembahasannya. Komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat menyampaikan informasi, membangun kepercayaan, serta menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang disebut sebagai 7 pilar komunikasi bisnis agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Berikut 7 pilar komunikasi bisnis. Pilar yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam komunikasi bisnis, perusahaan harus memahami siapa yang menyampaikan pesan, siapa penerima pesan, media apa yang digunakan, serta bagaimana pesan tersebut dipahami oleh audiens. Dalam bisnis online, pemahaman ini sangat penting karena komunikasi tidak dilakukan secara langsung. Misalnya, perusahaan harus menyesuaikan media komunikasi dengan kebiasaan konsumennya. Contohnya dapat dilihat pada platform ekonomi e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang selama pandemi lebih mengoptimalkan pengguna aplikasi dan media sosial. Hal ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat menghabiskan waktu di rumah dan lebih sering menggunakan smartphone sehingga pesan promosi dan informasi layanan dapat diterima secara lebih baik dan efektif. Lalu ada pilar yang kedua, yaitu penggunaan pikiran atau good thinking. Artinya, setiap pesan bisnis harus direncanakan dengan baik sebelum disampaikan kepada konsumen. Pesan yang dibuat secara asal atau tanpa perencanaan dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan merugikan citra perusahaan. Contohnya seperti dapat dilihat pada platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang selama pandemi lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan media sosial. Hal ini digunakan karena sebagian besar masyarakat menghabiskan waktu di rumah dan lebih sering menggunakan smartphone, sehingga pesan promosi dan informasi layanan dapat diterima secara lebih baik dan efektif. Pilar yang ketiga yaitu memahami bahasa. Memahami bahasa yang digunakan dalam komunikasi bisnis. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan target pasar dan media yang digunakan. Dalam bisnis online, pengguna bahasa sangat berpengaruh terhadap respon konsumen. Contohnya, yaitu brand yang menargetkan anak muda di Instagram biasanya menggunakan bahasa yang sangat singkat dan disertai visual menarik, sehingga pesan terasa lebih dekat dan mudah diterima oleh audiens. Selanjutnya ada pilar yang keempat, yaitu kejelasan pesan. Pilar keempat adalah kejelasan pesan. Bisnis harus disampaikan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan langsung pada inti informasi. Pesan yang tidak jelas dapat membuat konsumen ragu dan akhirnya tidak melakukan pembelian. Seperti pada contohnya, yaitu dalam iklan online sering dikali lihat kalimat seperti diskon 50% hari ini atau gratis ongkir tanpa minimum belanja. Pesan tersebut dibuat singkat dan jelas agar konsumen langsung memahami manfaat yang ditawarkan. Lalu pilar yang keenam yaitu daya persuasi. Komunikasi bisnis tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi sikap dan keputusan konsumen. Dalam bisnis online, persuasi sering dilakukan melalui bukti sosial. Contohnya adanya rating bintang, ulasan pelanggan, dan testimoni di marketplace dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan mendorong mereka untuk melakukan transaksi. Lalu pilar yang keenam yaitu kelengkapan pesan. Informasi yang disampaikan harus lengkap agar konsumen tidak merasa bingung dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Informasi yang kurang lengkap seringkali menjadi penyebab utama konflik dalam bisnis online. Terdapat contohnya yaitu toko online yang profesional selalu mencantumkan deskripsi produk, ukuran harga, metode pembayaran, serta kebijakan pengembalian barang sehingga konsumen merasa lebih aman saat berbelanja. Lalu pilar yang terakhir yaitu pilar yang ketujuh, yaitu keinginan baik atau goodwill. Dalam komunikasi bisnis, perusahaan harus menunjukkan niat baik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Goodwill dapat dilihat dari cara perusahaan menanggapi kritik dan keluhan. Contohnya seperti ketika pelanggan menyampaikan komplain melalui kolom komentar atau pesan langsung, admin toko yang merespon dengan cepat dan sopan akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan.
7 pilar komunikasi bisnis sangat penting untuk diterapkan dalam dunia bisnis online. Ketujuh pilar tersebut membantu perusahaan dalam menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan, serta menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan menerapkan 7 pilar komunikasi bisnis secara konsisten, diharapkan perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga citra dan berkelanjutan bisnisnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.